sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya karakter Kristus sebagai imam dan raja. Dan di perjanjian baru itu ditulis di 1 Petrus 29, 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu imamat rajani. Ya. Apa sih maksudnya imamat rajani? Maksudnya begini, apakah kita sebagai imam, tapi juga sebagai raja? Apakah kita sekarang ini harus full time jadi seorang pendeta, baru melayani, atau menjadi seorang hamba Tuhan, tidak boleh bisnis? Apakah gitu? Nah, ternyata konsep perjanjian baru, imamat rajani adalah selain kita menjadi imam, boleh menjadi raja. Selain menjadi raja, kita diwajibkan jadi imam. Artinya yang berbisnis juga harus punya hati seorang imam, juga yang melayani harus punya hati seorang raja yang mampu memimpin. Saudaraku, tidak ada istilah full timer atau part timer, tapi yang ada adalah full heart, ya, sepenuh hati, ya. Karena Yesus sendiri pada waktu muda, dia sebelum melayani, jadi 30 tahun dia sebagai tukang kayu, ya. Dia punya income, ya. Dia tidak mengerjakan pekerjaan kayu lagi karena dia sudah sangat sibuk dengan melayani jiwa-jiwa. Kalau kita sudah sangat sibuk melayani jiwa-jiwa, tidak ada kesempatan lagi, ya udah kita boleh tidak bekerja, ya, eh, sekuler maksudnya begitu. Nah, tapi kalau masih ada kesempatan nggak apa-apa juga gitu loh. Contoh lagi, Rasul Paulus itu juga pembuat tenda, saudaraku. Bahkan murid-murid Yesus ketika belum turun kuasa Roh Kudus, ketika harus menunggu, itu mereka juga kembali uh, uh, apa uh, setelah Yesus mati itu mereka sedih sekali, ya. Mereka kembali ke pekerjaannya, yaitu sebagai nelayan, sampai Yesus menampakkan diri di pinggir laut dan membakar ikan. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan menunjukkan ayat-ayat yang penting buat hidup kita, bagaimana praktek kita sebagai imam sekaligus raja, agar kita bisa memuridkan keluarga kita, sekaligus memuridkan orang-orang di sekeliling kita. Ya, pengertian sederhana imamat rajani adalah siapa Kristus sebagai imamat rajani. Imamat rajani berarti bahwa Yesus adalah seorang raja sekaligus juga seorang imam. Berarti saudara dan saya juga wajib seperti itu. Bukan hanya imam, tapi raja. Bukan hanya raja, tapi juga imam. Nah, apa yang disebut raja? Saudaraku, bayangkan seorang raja yang sangat baik. Seorang raja melindungi dan memimpin rakyatnya. Dia ingin yang terbaik bagi mereka. Begitu pula Yesus, begitu pula saudara dan saya. Kalau kita seorang pemimpin, maka kita wajib melindungi, memimpin, dan ingin terbaik buat mereka yang kita pimpin, baik keluarga maupun perusahaan dan orang-orang sekeliling kita. Yesus adalah raja yang penuh kasih sayang. Dia menginginkan semua orang hidup bahagia dan aman. Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita cara yang terbaik untuk bisa hidup. Demikian pula kita. Nah, saudaraku, bayangkan sebagai imam sekarang. Imam adalah seorang yang membantu orang berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Ya, seorang imam
seperti jembatan antara kita dan Tuhan. Ketika kita merasa kesulitan atau berbuat kesalahan, imam membantu kita untuk kembali dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kita itu jembatan membawa orang yang berdosa itu teman kita, keluarga kita. Ayo datang pada Tuhan. Kita ini jembatannya. Dan Yesus adalah jembatan. Yesus adalah imam yang sangat istimewa. Dia memahami perasaan kita dan mendengarkan doa-doa kita. Dia berdoa kepada Tuhan untuk kita. Saudaraku, minggu kemarin ada sahabat pendeta yang dioperasi jantung di Penang dan operasinya tidak terlalu berhasil, malah dia stroke dan akhirnya harus dirawat lagi. Dan karena satu lain hal, akhirnya dia dirawat di Jakarta. Nah, saya sempat kunjungi dan saya bukan hanya mengunjungi, tapi sekali lagi menjadi jembatan agar dia tidak kecewa dengan Tuhan. Agar dia tidak kecewa dengan apa yang dia alami. Saya menjadi jembatan buat dia kembali kepada Tuhan, walaupun dia seorang hamba Tuhan. Saya melayani dia sebagai suami dan istrinya ada di situ. Dan saudaraku, puji Tuhan ya, beberapa hari yang lalu sudah bisa pulang ke rumah. Dan saya merasakan sukacita sekali ketika saya bisa menjadi jembatan ya sebagai imam antara dia kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan. Mengapa imamat rajani ini penting, saudaraku? Karena imamat dan rajani ini bisa menjadi rasa aman, perlindungan, dan kasih. Saat kita tahu Yesus adalah Raja kita bisa merasa aman. Dia melindungi kita dan ingin agar kita bahagia. Dia juga mendengarkan doa kita. Sebagai imam, Yesus mendengarkan semua doa kita. Kita bisa berbicara kepadanya kapan saja dan di mana saja. Dia selalu siap mendengarkan kita. Ya, ini aplikasi yang sangat sederhana, pengertian sederhana. Yesus sebagai imam dan raja. Kita juga di keluarga, kalau memuridkan keluarga, istri dan anak kita agar merasa aman, merasa dikasihi, juga sekaligus merasa dilindungi dengan doa. Saudaraku, kalau istriku sakit, ya malam gitu, aduh perut sakit lagi gitu. Ya, saya doakan anak sakit, itu selain mencari obat, dia mencari doa. Mencari doa. Itu saya alami, saudaraku. Ya, jadi kalau orang sampai mencari kita untuk minta doa, kita sudah dianggap imam. Ya, kalau kita dirasa sebagai apa ya bapak di sekeliling mereka, berarti kita sudah menjadi seorang raja. Ya, contoh sederhana, bayangkan jika kita memiliki seorang raja yang bisa menjawab semua doa dan selalu siap membantu ketika kita sedih. Itulah Yesus, dia memimpin kita dengan kasih. Sama seperti seorang raja yang baik, dia juga membantu kita berbicara dengan Tuhan seperti imam yang baik. Dia memimpin tapi juga memberi dirinya untuk menjadi imam kepada Tuhan. Saudaraku, inilah 19 kebenaran tentang imamat rajani. Ya. Yang pertama, Ibrani 4 ayat 14. Sebab itu karena kita mempunyai seorang imam besar yang telah melangkah melewati segala langit, yaitu Yesus anak Allah, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yesus sebagai imam besar bertindak sebagai penghubung antara Allah dan umatnya
Dia memahami pengalaman manusia dan menyajikan doa-doa kita kepada Bapa. 15-nya, dia mengalami kelemahan-kelemahan dan memahami kekurangan kita. Dan dia tidak berbuat dosa. Ya, aplikasi dalam keluarga, ajak keluarga kita berdoa bersama. Memohon bimbingan dari Yesus, imam besar kita. Aplikasi di pekerjaan, luangkan waktu untuk berdoa sebelum mengambil keputusan penting di tempat kerja. Mengundang kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Ucapkan nama Tuhan Yesus dalam setiap keputusan kita. Salam teman-teman. Saudaraku, Minggu lalu saya melakukan ini. Dan kalau saudara belum melakukan ini, ingatlah, Allah turut bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dalam pelayanan, ingatlah sebelum kita melayani orang lain, bawa doa-doa mereka kepada Yesus yang memahami beban mereka. Yang kedua, saudaraku, di dalam Ibrani 7 ayat 24-25. Tetapi karena ia tetap untuk selamanya, imam ini tidak perlu tiap hari seperti imam-imam lain mengorbankan binatang dahulu bagi dosanya sendiri dan kemudian bagi dosa umatnya. Sebab hal itu sudah dilakukannya satu kali untuk selamanya ketika ia mempersembahkan dirinya. Yesus adalah imam yang tidak pernah mati dan selamanya yang mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa umat manusia. Sekali untuk selamanya, saudaraku. Sehingga perjanjian lama harus menyembelih domba yang terbaik, tapi Yesus sudah menjadi sembelihan domba yang hidup buat dosa-dosa kita. Apa beda agama Kristen dengan agama yang lain? Agama yang lain melakukan kebaikan supaya masuk surga. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan lebih dulu. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita menerima upah. Maut diambil dari kita. Ketika kita meninggal di dalam Tuhan, Yesus sendiri yang menjemput kita. Dan kalau kita diizinkan tetap hidup, saudaraku, kita mengucap syukur, berterima kasih. Kita berbuat baik bukan untuk masuk surga. Karena mengikut Yesus, ya, itu memang harus bayar harga. Tapi menerima Yesus nggak perlu. Ya, percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Mengikut Yesus, kita akan serupa seperti Yesus. Nah, aplikasi dalam keluarga, adakan momen diskusi tentang arti pengorbanan Kristus dan bagaimana hal itu membentuk ikatan keluarga kita. Saya selalu berkata kepada 3 putra saya yang sudah, puji Tuhan, sudah menikah semua, saya selalu berkata, jadilah seperti Kristus. Dalam pekerjaan, tunjukkan dedikasi dan integritas kita dalam pekerjaan, mengingat pengorbanan besar yang Yesus lakukan untuk kita. Dalam pelayanan ingatlah akan pengorbanan Kristus yang sekali dan untuk selamanya, sehingga kita berani melayani dengan sepenuh hati. Saudaraku, dedikasi dan integritas dalam pekerjaan itu seringkali dilihat sebagai bagian dari service excellence juga. Dan orang akan merasa dilayani dengan baik. Ya. Nah, yang ketiga, 1 Petrus 2:9 tadi yang saya katakan, bahwa kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, kita ini kudus. Kita umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tadi siapa itu yang ngomong, Petrus atau amen ya?
Jadi kita berdoa supaya hidup kita itu jadi teladan, jadi dampak buat orang-orang sekeliling kita. Sebagai imamat rajani kita diajak untuk menjadi saksi bagi karya Kristus yang telah membagikan kasihnya kepada orang lain. Saudaraku, driver saya, pembantu saya, tetangga saya, Pak RT saya, juga orang-orang di sekeliling kami ya tahu bahwa kami ini pengikut Kristus. Bahkan ketika paket mau dikirim ke rumah saya di ujung gang sana, Jalan Telaga Raya nomor 9, oh itu rumahnya Pak Pendeta, padahal saya nggak pernah pasang pelang, pasang salib atau apa, tapi people recognize us, people knowing us as Jesus, as Christ. Dan dikasih Tuhan, aplikasi dalam keluarga, Imamat Rajani ajak anggota keluarga untuk berbagi kesaksian tentang bagaimana mereka merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka, dalam mesbah keluarga. Dalam pekerjaan setiap hari, bangunlah kesadaran untuk memberitakan kebenaran dan kasih Kristus kepada rekan kerja. Dalam pelayanan, dengan hati yang penuh, kasih bagilah kebaikan Allah kepada komunitas melalui kegiatan pelayanan yang nyata, seperti di penjara juga kalau sempat ya ikut jadi berkat gitu, pelayanan sosial juga. Nah, saudaraku, Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku, pada waktu Yesus mati, ya, uh, tirai antara ruang suci dan maha suci itu uh, terbelah, saudaraku. Dan saat itu semua orang bisa memasuki ruang maha suci. Kalau dulu itu orangnya bisa mati kalau tidak suci, saudaraku. Imam juga bisa mati, ya. Tapi sejak Yesus mati di kayu salib, dia menjadi imam untuk agar kita bisa masuk dalam ruang Maha Kudus tanpa rasa takut lagi. Kita dimampukan untuk mendekati Allah dengan berani berkat perantaraan Yesus telah membuka jalan bagi kita. Saudaraku, kitab Ibrani ini sampai menulis bahwa kita ini generasi yang dinantikan karena tidak ada generasi sebelum kita yang bisa seperti kita hari ini. Di mana kita ini manusia Kristus, kita ini penuh Roh Kudus seperti Yesus Kristus. Orang-orang perjanjian lama menantikan, ingin melihat seperti kita dalam roh kematian mereka. Dikatakan di kitab Ibrani, mereka itu menunggu kita menyatakan diri seperti Kristus. Itu sebabnya dalam keluarga ajarkan anak-anak mereka dapat berbicara kepada Tuhan secara langsung melalui doa berkat pengorbanan Yesus. Saya punya cucu hampir 5 tahun ya, puji Tuhan ya. Kisah cucu saya yang pertama yang meninggal itu menyedihkan dan itu it was 6 years ago. Tapi cucu yang sekarang kalau saya tanya namanya Kirara. Kirara di mana Tuhan Yesus? Dia senyum dan dia tepuk-tepuk di jantungnya, di hatinya katanya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengaplikasikan imamat rajani ini di keluarga, kebahagiaan itu ada di situ.
Ya. Dalam pekerjaan ini mari kita menghadapi tantangan di tempat kerja, apapun masalah kompetisi, kompetitor, sesi, kita tetap yakin bahwa kita memiliki akses kepada Bapa di surga melalui Kristus. Ya, kalau ke depan nggak bisa, kiri kanan nggak bisa, kita minta tolong kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Dalam pelayanan, dorong rekan-rekan pelayanan untuk tetap yakin dan berani dalam menjalani misi mereka. Memohon bimbingan daripada Tuhan. Matius 28 ayat 18, saudaraku berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu sebabnya Yesus memiliki kuasa yang disebut sebagai Raja dan Imam kita. Dia memberikan kita otoritas juga untuk bertindak dalam namanya. Haleluya, ini luar biasa saudaraku. Matius 18 ayat 18 juga. Apa yang kita ikat di bumi ini, lepas bumi ini akan terikat dan terlepas di surga juga. Ya, ini luar biasa. Ya, ya. Aplikasi dalam keluarga, didik anak-anak kita agar mereka dapat bersandar pada kuasa Tuhan dalam situasi sulit. Dalam pekerjaan, tindakan kita mencerminkan otoritas Kristus, ya. Gunakan itu untuk menciptakan lingkungan yang positif dan penuh semangat. Dalam pelayanan, jalankan pelayanan kita dengan keyakinan karena kita memiliki kuasa untuk membawa perubahan. Filipi 2 ayat 9 sampai 11, saudaraku. Karena itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut setiap lutut, baik yang di surga maupun yang di bumi, dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, Kristus sebagai Raja memiliki otoritas tertinggi di atas segala sesuatu. Dan setiap orang diharapkan untuk mengakui iman kepadanya, beriman kepada Kristus. Itu sebabnya kita selalu berkata dalam nama Yesus, ya, dasarnya di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ketaatan Yesus, dan kalau kita berdoa kita bilang amin, itu artinya jadilah kehendakmu ya Tuhan, bukan kehendakku, ya. Dalam keluarga, ajak anggota keluarga untuk mengakui kekuasaan Kristus dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk keputusan sehari-hari. Dalam pekerjaan, tanyakan pada diri sendiri bagaimana kita dapat membawa nilai-nilai kebenaran di lingkungan kerja kita. Dalam pelayanan, dalam setiap kegiatan pelayanan, ingatkan orang lain tentang otoritas Kristus dan bagikan kabar baik dengan semangat. Wahyu 1 ayat 6, saudara. Dan dia telah membuat kita menjadi sebuah kerajaan, yaitu imam-imam bagi Allah Bapaknya. Baginya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Yesus telah membentuk kita menjadi sebuah kerajaan, memberikan kita kehormatan untuk melayani sebagai imam juga. Ya, dia mau kita menjadi imam sekaligus raja. Dalam keluarga, tunjukkan contoh bagaimana setiap anggota keluarga dapat melayani satu sama lain dan orang lain dengan cara yang bermanfaat. Dalam pekerjaan, bahwa semangat pelayanan pekerjaan kita menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja lewat sikap yang baik dan proaktif. Dan dorong tim pelayanan untuk saling mendukung dan melayani setiap orang dengan tulus dalam menjalankan misi. Ibrani 9 ayat 12, saudaraku. Tuhan telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat kudus dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan demikian telah memperoleh penebusan yang kekal. Saudaraku, Kristus sekali lagi menegaskan bahwa pengorbanannya adalah final
dan cukup untuk penebusan kita, memudarkan semua dosa kita. Ya. Dalam keluarga, diskusikan betapa pentingnya pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Ya, satukan komitmen kita pentingnya saling rekonsiliasi dalam keluarga. Dalam pekerjaan, ingat bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki. Dorong keseimbangan antara pengertian dan kasih dalam lingkungan kerja. Dalam pelayanan, dorong orang-orang sekeliling kita untuk beriman dalam kebenaran bahwa servis dan kasih Kristus lebih besar daripada kesalahan kita. Yang kesembilan, saudaraku, Roma 5 ayat 1 dan 2 tentang imamat rajani. Karena itu kita yang telah dibenarkan oleh karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh akses oleh iman kepada kasih karunia ini di mana kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudaraku, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Kristus yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kasih karunia. Ya, ajak anggota keluarga untuk berbagi mengenai saat-saat di mana mereka merasakan damai sejahtera Allah. Dorong mereka untuk mengandalkan Kristus dalam ketidakpastian. Ya, ajak berdoa, makan bersama, fellowship bersama, di pekerjaan. Berilah kekuatan dan damai Kristus untuk sama kita untuk menghadapi tantangan. Jadikan Kristus tempat perlindungan dan kita sendiri sebagai tempat curhat juga, ya. Dalam pelayanan kita menceritakan sukacita melalui semangat, memberi semangat satu dengan yang lain dalam komunitas yang bisa mengekspresikan kasih Allah. Dalam Matius 12 ayat 6, saudaraku, aku berkata kepadamu bahwa di sini ada yang lebih besar dari bait Allah. Yesus melebihi semua lembaga keagamaan dan seremonial manusia, menjadi pusat dari segala kebenaran dan pengabdian. Ya. Ibrani 7 ayat 16, tetapi yang menjadi imam besar bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan menurut kekuatan kehidupan yang tidak akan binasa. Saudaraku, Yesus adalah imam besar karena sifatnya yang kekal memberikan kita jaminan hubungan dengan Allah bisa berlangsung dengan baik. Matius 21 ayat 15 ayat 5, saudaraku. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu telah datang kepadamu lemah lembut dan menatang seekor kedai pada anak keledai yang muda. Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja dengan cara yang rendah hati dan penuh kasih, mengajarkan tentang kepemimpinan dan pelayanan yang bersahaja, saudaraku. Itulah imamat rajani. Ibrani 8 ayat 1, tetapi hal-hal yang kita katakan ini sebagai suatu ringkasan dari apa yang kita terangkan. Kita mempunyai seorang imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha agung di surga. Yesus sebagai imam besar sedang duduk di tempat kehormatan, menunjukkan posisinya sebagai perantara kita di depan Bapa. Lukas 22 ayat 19, saudaraku. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, ini jamuan kudus ya, memecah-mecahkan dan memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, dalam perjamuan kudus, Kristus menunjukkan arti dari pengorbanan dan pentingnya mengingat Dia dan merayakan perbuatannya sebagai imam dan raja. Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi kerajaan dan imam bagi Allah kita.
dan mereka memerintah di bumi. Saudaraku, pegang ini. Yang entrepreneur, yang punya bisnis, Samuel, ya kamu pegang ini, Sam, juga Maria, Marta, Marta Silalahi, kamu pegang ini Wahyu 5 ayat 10, yang punya bisnis sendiri. Tuhan menjadikan kita imam dan raja, memerintah di bumi. Kita sebagai umat pilihan, ya, dipanggil untuk menjadi bagian dari kerajaan mengatur dunia dengan nilai-nilai ilahi. Ya. Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita melalui dia selalu mempersembahkan korban pujian kepada Allah, yaitu buah bibir yang mengaku namanya. Ingat saudaraku, daripada mengeluh kita ucap syukur. Mengucap syukur itu pilihan, keluhan juga pilihan. Aduh, atau terima kasih Tuhan, gitu. Saya mengajarkan orang-orang yang menderita karena kebenaran, saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu bersyukur. Bersyukur, kita berterima kasih bukan hanya berkat jasmani, rohani, tapi juga penderitaan karena kebenaran. Yesus sebagai imam besar mengajak kita untuk senantiasa memuji, bersyukur pada Tuhan yang dilakukan melalui pernyataan iman kita. Yang ke-17, saudaraku, Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang terkasih. Yesus membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang sebagai Raja kita, dan dia memberikan keselamatan dan kehidupan. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita juga mengarahkan mata kita kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang menyempurnakan iman kita. Kita mengarahkan perhatian kita kepada Kristus yang adalah kunci untuk hidup dalam kebenaran dan memperoleh keyakinan. Yang terakhir, saudaraku, 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi jika ada seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang penolong di sisi Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudaraku, Yesus sebagai penolong kita, memahami kelemahan kita, dan bersedia membela kita di hadapan Bapa. Dalam BR nanti kita diskusikan apakah kita sudah sepenuh hati mengasihi Tuhan, apakah kita sudah menjadi teladan dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami gelar sebagai anak-Mu, juga yang pagi ini mengalami banyak tantangan dalam tubuh, jiwa, dan roh. Bapak, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Pak Yakub Esra, luar biasa firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa kita ini imamat rajani dan bagaimana praktek sebagai imam dan raja. Wah, ini luar biasa nih, otoritas dan eh, kuasa yang diterima kita sebagai orang percaya. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, eh, bisa raise hand atau menuliskan beban doa di eh, room chat ya. Ada Bapak Ibu? Kita kasih kesempatan tim screen pengumuman dulu, Pak Elisa. Ya, silakan tim screen eh, menyampaikan pengumuman. Salam teman-teman. Minggu lalu kita udah bahas ya sisa 2 pertanyaan dari Roma 1. Wah,
2 pertanyaan aja nggak cukup waktunya. Nah, tanggal 27 ini, Mei, Pak David Basuki akan bahas Roma 2. Silakan disimak ya, teman-teman, daftar pertanyaannya. Semangat ya, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara di Mesbah Koram Deo pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk menuliskan nama dan nomor telepon di kolom chat. Bapak Ibu bisa hadir di dalam Mesbah Koram Deo bersama-sama dengan kami dan bisa hadir di dalam kompak. Kompak adalah di mana 2-3 orang berkumpul dan kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan bersama melalui teman-teman kita. Dalam kompak, kita saling menguatkan, saling membangun, saling mengasihi, saling berterbuka satu sama lain. Nggak terasa 2 jam ngobrol satu sama lain, saling menguatkan. Apalagi Pak Mardi cerita tentang visi misi, wow, luar biasa. Kita senang sekali bisa kompak sama Pak. Dengan kita berkompak, kita bisa saling ngaku dosa, kita bisa saling terbuka, kita bisa belajar, bertobat tiap hari. Jadi harus ikut kompak bersama-sama setiap pagi. Ayo teman-teman, kita ikut kompak supaya kita bisa saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Selamat berkompak. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, kami sudah berkompak. Bagaimana dengan Anda? Mari kita kompak. Yo. Oke, selamat